bukan takwa plesetan ya. Ada takwa takut kepada mertua, bukan itu. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, Allah beri jalan keluar terhadap semua masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu, atau artinya dan. Jadi bukan hanya masalah selesai, tapi Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga. Ya enggak? Iya dong. Tapi kuncinya bertakwa. Gimana bertakwa? Ya tadi minimal mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah yang mengurus segala urusan kehidupan. Munajat hanya butuh kepada Allah. Sekalipun itu kita butuh bicara kepada manusia, itu babul wasilah. Diperintah oleh Allah, kita bicara kepada orang, minta wasilah kepada orang karena diperintah oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah-wasilah kebaikan. Kalau kita punya anak, istri, kita kerja, minta rezeki sama Allah, lalu kita berwasul dalam amal mencari nafkah, ya, itu perintah Allah. Jadi kalau kita kerja itu ibadah nggak? Ibadah. Tapi sering diniatin jadi ibadah nggak? Nah, niatin itu jadi ibadah. Mau bawa kendaraan kerjanya, mau jualan kerjanya, mau cuma di rumah beres-beres rumah, nyapu, ya, bantuin orang tua, ibadah nggak? Ibadah. Apapun yang kita lakukan seperti saat ini ibadah. Ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma haji, bukan itu aja gitu. Kata Rasulullah, memindahkan batu di tengah jalan, ya kan? Itu ibadah. Perkara kecil aja, ya, mindahin batu di tengah jalan, khawatir ada orang, ya, dalam perjalanan bisa kecelakaan ataupun terluka, dipindah, itu ibadah. Masa cari nafkah nggak jadi ibadah? Rugi. Maka kapanpun dan apapun yang dikerjakan, yang di situ ada nilai-nilai kebaikan, itu menjadi amal soleh. Kalau jadi amal soleh gimana? Ya di situ ada ibadah. Ibadah itu artinya apa? Ibadah itu artinya apa? Ibadah itu apa? Mengabdi sama Allah. Mengabdi sama Allah itu caranya gimana? Dengan meniatkan segala apapun yang kita lakukan dikarenakan Allah. Itu maksudnya. Hamba itu begitu kan? Sekarang ada majikan punya katakanlah hamba. Berani nggak hamba ini melakukan segala sesuatu tanpa perintah majikannya? Berani nggak? Enggak dong. Segala apapun yang dia lakukan adalah sesuai perintah majikannya. Ya, kita majikannya Allah. Yang punya kita Allah kan? Terus kalau kesini gimana? Ya karena Allah. Nah itu enak tuh. Enak kan tuh? Kamu ngapain kerja? Ya karena Allah. Allah perintahkan saya untuk menghidupi anak dan istri saya, wasilah kerja. Jadi ibadah nggak? Ya Allah, ini mau keluar dari rumah. Ya Allah, aku keluar dari rumah hari ini karena perintahmu untuk mencari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah. Dapat atau enggak, ya, itu perkara, bukan perkara artinya dapat atau enggak, tapi perkara kita melakukan segala sesuatu karena mau taklim, udah jelas tuh mah karena Allah. Ini datang ke rumah temen, sekedar ngobrol, ngopi baik. Nah ini kayak gini nih, ngopi. Terus kita niatin, ya Allah saya mau nyambung silaturahim pada si A, si B teman saya, udah lama nggak ketemu, ya Allah mudah-mudahan
ini jadi amal soleh, ya kan? Perintah Rasulullah, perintah Allah untuk nyambung silaturahim kan? Iya dong, datang ngobrol, itu malaikat hadir, catat. Malaikat mendoakan ucapan-ucapannya, meskipun mohon maaf cuman di warung kopi kita ngobrol ya, kayak di Kudus kemarin. Satu diobrolin, saya juga lupa ngomongnya apa lah, saking banyaknya orang ya, nggak bisa lah kita ingat satu-satu. Kita diskusi, alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan pengen punya rumah ya, saya bilang atas izin Allah nanti insya Allah dapat rumah, tapi syaratnya bersihin masjid, beres-beres, alhamdulillah biarlah punya rumah ya. Wasilahnya ada, Allah berikan jalan. Tapi kalau nggak ada izin Allah bisa nggak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Allah nggak ridho, nggak bakal beres. Nah makanya kata Allah, carilah jalan-jalan aqrabu wasilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau pengen dekat sama Allah, kita sadar diri dong. Saya juga sadar diri, saya juga masih takarruban. Saya masih takarruban dengan para masyayikh gitu. Datang, iya. Nggak ada yang tahu derajat manusia di hadapan Allah. Ya kan hanya Allah yang paling tahu. Kita tuh nggak tahu. Bisa jadi kalian lebih mulia. Yang datang ke sini pahalanya lebih banyak daripada saya. Allah alam. Gitu kan? Maka wajib kita saling menghormati, saling menghargai. Karena siapa? Enak kan? Saya ngomong karena siapa? Semua ngedengar karena siapa? Adem gak tuh? Itu yang hilang. Sekalipun hanya ngerokok, ngobrol sama tukang beca, sama tukang tambal ban, kalau ngobrolnya itu karena kita menghargai makhluk Allah, hambanya Allah, ibadah nggak? Ngelus-ngelus kucing, menyayangi makhluknya Allah, ibadah nggak? Kalau diniatin karena Allah. Tapi kalau cuma senang sama kucingnya doang, kalau istri ngelus yang punya istri ya, yang punya istri jangan kemana-mana ya. Dalam jangkauan Ada di situ 18 tahun ke atas. Ya kita harus istri, mohon maaf yang udah keluarga ya, punya kegiatan dinas ya. Nah dinas tertentu tuh itu sekalipun itu jadi ibadah nggak tuh? Ibadah diperintah sama Allah. Maka gaulillah istri-istrimu, ya kan? Bagaimana yang kamu inginkan, istri ya, istri jangan kemana-mana, gaulillah istrimu. Itu kalau kita ikhlas nih, kita ikhlas. Ya Allah, aku ingin menggauli istriku karenamu ya Allah. Ya kan dikasih nikmat sama Allah gitu loh, kayak makanan nih, sajiin makanan, makan alhamdulillah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya kan ibadah nggak? Istri lagi tidur di lalu ada kegiatan dinas malam misalnya, jadi ibadah nggak? Ibadah, sekalipun itu nikmat jadi ibadah. Jadi upaya ini ya, rutinitas keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi niatin ibadah. Karena siapa? Beres. Tapi jangan juga subuh kesiangan karena Allah, itu salah. Itu salah sendiri. Saya kan bangun kesiangan karena Allah, salah itu. Salah menerapkannya gitu kan. Itu saya kan ketiduran, nggak sholat karena Allah. Ngarang itu. Itu namanya tidak mengindahkan apa yang dikatakan tadi niatnya. Gitu. Insya Allah kalau itu sudah dilakukan, sok perhatiin, akan ada datang keajaiban dari Allah. Tetap saja ada sabab musabab, karena kita hidup di dunia ada sabab musabab, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui.
asbab itu bisa yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Perkara asbab itu hanya Allah yang paling tahu, gitu ya. Kan kita cuma minta, ya Allah, cuma jadi teka-teki kan, dari mana. Tapi kan Allah nggak usah mikir kamu. Lawang aku yang punya masih mikir. Iya, kita kan manusia, masih ada tahap-tahap asbabiyahnya, makom-makom asbabiyahnya. Sekalipun tajribiyah, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Ya Allah, berdoa, saya emang gak perlu kerja. Kenapa? Allah jamin. Iya. Tapi tidak juga kamu di makom itu merendahkan orang yang di makom asbab. Iya. Wah, kamu mah masih makom asbabiyah, nggak selevel. Yang lagi enggak. Tajribiyah, makom asbabiyah, dia sama-sama berjalan menuju. Adapun yang naikin makom-makom, iya bukan karena kita, tapi karena Allahnya yang memberi. Memahami diri kepada Allah, ingin bermakrifat kepada Allah, apakah karena amalan-amalan? Enggak. Yang tahu Allah hanya Allah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali la ya'rifu illa. Maka kalau ingin bermakrifat kepada Allah, ya, mengenal Allah, ya dekati Allah. Niatkan apapun yang kita lakukan karena Allah. Ya demenlah Allah kita, senang. Kira-kira gini, kita punya nih sebagai pengusaha, punya anak buah, kita bikin aturan, semua aturan dikerjakan oleh dia. Senang nggak? Dikasih bonus nggak tuh orang? Rajin amat ini orang. Kerjanya ikhlas, nggak pernah ngedumel. Ada yang kerja tapi dumel, senang nggak tuh? Kita punya nih perusahaan atau punya anak buah, kita kasih kerjaan, kita bikin aturan, SOP lah gitu ya. Ini orang kerja dikerjain tapi sambil dumel, kira-kira senang nggak kita? Enggak, apalagi Allah. Kamu dikasih nyawa aja masih dumel, kamu dikasih kesehatan aja masih dumel. Orang yang nggak dikasih kesehatan, minta-minta diberi kesehatan, ya kan? Kamu dikasih kesehatan, nggak ada syukur-syukurnya amat. Kamu dikasih dua mata untuk melihat, ada orang yang nggak bisa melihat masih bisa bersyukur. Kamu punya mata nggak bisa bersyukur. Ada orang yang nggak bisa mendengar masih bersyukur, dia nggak bisa mendengar, nggak bisa ngedengerin gibah, ya kan? Suci, disucikan oleh Allah itu. Dia nggak bisa dengar hal-hal yang negatif, dijaga sama Allah. Jangan juga merendahkan orang yang tidak bisa suci dia. Kita masih senang kadang-kadang, situ gimana? Orang kok begitu ya? Ada kan begitunya. Kepo kadang-kadang kita, pengen tahu keadaan orang lain, kadang pengen tahu kesusahan orang lain. Ini orang susah tuh ya, waduh. Terus cuma jadi bahan omongan gitu. Dosa loh. Orang yang tuli, dia nggak bisa dengar, Masya Allah, dia dijaga sama Allah. Di akhirat tuh telinganya nggak diberi tanggung jawab. Telinganya apa yang dia dengar, yang nggak dengar, ya Allah dari lahir, oh ya sudah, bebas. Di mizan bebas telinganya. Matanya yang nggak bisa ngeliat, itu dibersihin sama Allah. Yang begitu banyak bersyukur. Kita dikasih mata, pernah nggak tuh disyukuri? Tugas kita itu, semua apa yang ada dalam hidup kita, dikasih alis, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih rambut, dikasih otak, dikasih kerangka tulang, dikasih organ tubuh, dikasih darah. Semuanya yang ada dalam diri kita atau di luar diri kita, anak, istri, rumah, semuanya itu harus disyukuri. Kalau itu nggak disyukuri, inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak pernah bersyukur terhadap apa yang aku beri, maka tunggu aku beri kamu azab. Oke, nggak ada, minimal hukuman, cobaan, iya. Kita ini lagi ngedekat sama Allah,
Berapa lama jauhnya sama Allah daripada berusaha mendekat kepada Allah? Berapa lama kita duduk dengan Allah, ya, beristiwa dengan Allah gitu, daripada kita mikirin apa yang Allah miliki, anak, istri, dan dunia semuanya. Kita mikirin dunia, kebanyakan begitu. Berapa lama duduk tuh? Berapa lama kita berjalan tuh selalu mengingat Allah? Berapa lama? Kan nggak lama ya. Sholat 5 waktu juga belum bisa nutupin. Tapi minimal niatkan aktivitas itu jadi ibadah. Lagi dengar begini, dengar karena Allah, ibadah nggak? Saya ngomong begini, saya niatkan karena Allah, jadi ibadah nggak? Yang ngerekam ini Kang Rengga jadi ibadah nggak? Ibadah. Nih, kemari, karpet, lantai, tembok, kipas, semuanya yang ada di sini saksinya Allah. Mana mungkin kita tidak melihat Allah? Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau melihat, disitulah ada Allah. Ada yang tidak bisa luput dari pandangan Allah? Ada nggak? Sekalipun ke lubang tikus, sekalipun ke lubang semut, pasti Allah basir, Maha melihat sampai ke kedalaman. Bukan nazir, cuma lihat, enggak, basir sampai ke kedalamannya, sampai ke dalam roh-rohnya, sampai apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tuh Maha tahu. Mana mungkin Allah nggak tahu? Jangan beranggapan kita ngelamunin hal-hal yang jelek Allah nggak tahu. Masgul banget ya, ngayal, kata Allah. Ngayalin apa kamu? Hah? Bukannya doa, bukannya mengingat aku, malah ingat dunia aku dalam pikiranmu. Itu sama dengan memancing semua maksiat masuk ke dalam pikiran kita. Lagi mohon maaf ya, laki-laki selonjor, selonjor, selalu memikirkan hal-hal yang jorok. Selonjor namanya, selalu ngomongin mikirin hal-hal yang berbau-bau maksiat. Itu pintu masuk. Pertama-tama apa yang dirasakan? Enak tuh kayaknya kalau gitu. Wah, itu setan udah seneng, ayo tepuk tangan. Aduh, kita pintu masuknya udah dibuka, gerbangnya udah dibuka, masuk ke pikiran. Banyak kejadian-kejadian di televisi. Ibu kandung aja diperkosa, ya, anak aja diperkosa, cucu bahkan diperkosa. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan Allah. Itu bahayanya kalau kita nggak menyaksikan Allah. Asyhadu artinya apa? Aku bersaksi. Beda nggak dengan aku menyaksikan? Enakan mana aku? Menyaksikan. Menyaksinya pakai apa? Ilmunya. Pakai iman. Siapa? Si Kang Anggi. Anggi masuk Anggi. Insyaallah.